Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Anggraini, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menghitung uji korelasi dan uji regresi pada Microsoft Excel. Nah, jadi jangan di-skip ya videonya, tonton sampai habis, semoga bermanfaat. Oke, sekarang kita mulai dari menghitung uji korelasi. Di sini soalnya, seseorang ingin meneliti apakah terdapat korelasi positif antara nilai perhatian orang tua dengan hasil belajar siswa. Kemudian sampel random berukuran 15 diambil dan diperoleh sebagai berikut. Diketahui alfanya sama dengan 5%. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana hasil penelitian jika diasumsikan persyaratan korelasi linear terpenuhi? Nah, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Yang pastinya kita masukkan data pada Microsoft Excel. Nah, jadi kita copy dulu datanya, lalu kita pastekan ke Excel. Oke, kita paste. Nah, setelah dipaste, kita blok seluruh datanya, lalu kita pergi ke tab menu data, lalu klik data analisis. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih correlation. Klik OK. Nah, di sini di bagian input range itu kita input data nilai perhatian orang tua dan hasil belajar. Kita blok semuanya. Nah, sekarang muncul begini, lalu klik columns, checklist label inverse row, dan di bagian new worksheet-nya kita tulis analisis korelasi atau judulnya yang mau kita tulis ya. Nah, setelah kita tulis ini, kita klik OK, maka dia akan muncul di sheet baru namanya analisis korelasi. Nah, inilah adalah hasilnya. sekian. Nah, selain cara itu juga kita bisa menghitung dengan rumus langsung. Rumusnya adalah sama dengan korel, lalu tutup kurung, blok pada B3 sampai dengan B17, titik koma, blok pada C3 sampai C17, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, ini hasilnya sama, yaitu 0,85478233. Nah, sama kan ya? Lalu selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Nah, di dasar pengambilan keputusan ini, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka dia berkorelasi. Kemudian jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka dia tidak berkorelasi. Selanjutnya, pedoman derajat hubungan. Nilai korelasi 0,00 sampai dengan 0,20 sama dengan tidak ada korelasi. 0,21 sampai dengan 0,40 dia korelasi lemah. 0,41 sampai dengan 0,60 korelasi sedang. 0,61 sampai dengan 0,80 korelasi kuat. 0,81 sampai dengan 1,00 korelasinya sempurna. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada tabel nilai-nilai R product moment. Nah, gimana sih cara melihat ini? Oke, berdasarkan data tersebut, maka diperoleh nilai korelasinya 0,85478233 dan nilai R tabelnya 0,514. Dari mana sih 0,514? Nah, di sini kita lihat di tabelnya, itu pertama kita yang diketahui tadi kan alfanya 0,05 atau 5%. Nah, kemudian jumlah datanya adalah 15. Atau N-nya adalah 15. Jadi kita lihat di tabel di bagian 5%, lalu kita ditarik signifikannya 5% dan kemudian kita cari N-nya 15. Di sini kita dapat 0,514. Maka N tabelnya adalah 0,514. Nah, karena nilai korelasi lebih besar dari R tabel, maka keputusannya adalah H0 ditolak.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara perhatian orang tua dengan hasil belajar siswa. Oke, selanjutnya kita menghitung uji regresi. Nah, soalnya di sini ada berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 guru diperoleh data sebagai berikut. Diasumsikan data berdistribusi normal. Nah, kita copy saja langsung datanya, lalu kita pastekan ke Excel. Kita di sheet baru ya. Nah, kita pastekan di Excel. Setelah kita paste, kita blok seluruh datanya, kemudian kita pergi ke menu data, lalu klik data analisis. Di sini kita pilih regression. Oke, kita pilih regression, klik OK. Kemudian di bagian input year range itu kita blok bagian data kinerja guru. Selanjutnya di input X-range kita klik blok gaya kepemimpinan kepala sekolah. Nah, selanjutnya kita checklist bagian confidence level dan itu 95%. Kemudian di bagian network play-nya kita tulis analisis regresi. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita mendapat semua datanya ya. Nah, selanjutnya adapun cara membaca hasil analisis regresi linear tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada multiple R adalah nilai korelasi antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru yang sebesar 0,676. Nah, kekuatan kategori ini berada dalam kategori kuat berdasarkan kategori berikut. Nah, di sini ada diketahui ya semua kategorinya mulai dari 0,00 sampai dengan 1,0. Nah, yang kedua ada R-square. R-square di sini adalah koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu sebesar 0,457, yang berarti bahwa kontribusi sumbangan atau besarnya pengaruh yang diberikan oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 0,457 atau setara dengan 45,7%. Sedangkan sisanya 54,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Dan yang selanjutnya ada nilai F hitung, yaitu 10,947 dengan nilai signifikan p-value-nya sebesar 0,006. Ketentuan jika nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05 maka artinya variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y dalam taraf keyakinan 95%. Oke, yang terakhir adalah nilai konstanta atau coefficient intersect diperoleh sebesar 12,692 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,591 dengan nilai T hitung sebesar 3,309 dan nilai signifikan p-value 0,006. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa arah pengaruhnya positif, artinya semakin baik gaya kepemimpinan kepala sekolah maka kinerja guru juga akan semakin baik. Sehingga persamaan regresi yang kita dapat adalah Y sama dengan 12,692 plus 0,591 X. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara menghitung uji korelasi dan uji regresi menggunakan Microsoft Excel. Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat untuk penonton semua atau untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.